Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara mingguan kita, yaitu Back to the Bible. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku yang sekalian dikasihi Tuhan? Selamat bergabung, beberapa orang sudah bergabung dengan kita. Novi Batam, Christine Diana, Ibu Minarti. Shalom Bapak Ibu semuanya, Bapak Pardede. Kalau boleh saya minta respon, apakah suara saya dan gambar saya bisa. Shalom Novi, apa kabar Batam? Hujan tidak di Jakarta? Di Depok hujan. Saya minta respon termasuk dari Novi yang ada di Batam. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik dan kualitas gambarnya juga bisa baik? Ing, apa kabar? Shalom Ing. Saya harap saudara semuanya dalam keadaan sehat. Saya harap semuanya keadaan baik-baik. Haleluya. Suara jelas banget Pak, gambarnya jernih, puji Tuhan. Selamat, di Batam jelas sekali Om, puji Tuhan, haleluya. Suara dan gambar sangat jelas Pak, terima kasih. Ya, sambil menunggu kawan yang lain sudah bergabung, ini sudah ada 17 orang. Mudah-mudahan yang di luar negeri juga sudah bisa segera bergabung. Tony, bagus suaranya, terima kasih. Ronald, Horas Pak, puji Tuhan. Lisbeth Simajuntak, selamat bergabung. Oke, Citayam hujan tapi jelas Pak. Baik. Suara tetangga ya memang jelas, tetangganya lagi menggunakan sound system yang keras, sementara saya menggunakan headset. Apakah di sekitar Bapak Ibu hujan? Di mana setting? Pak Handoko dari Singapura sudah bergabung. Pak Handoko, boleh saya dapat review apakah suara dan gambar saya bisa diterima dengan baik? True Hope, shalom. Apa kabar semuanya? Sudah mulai banyak, baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan membahas a true blessing. Jadi berkat apa yang sesungguhnya yang seharusnya kita syukuri, yang dunia tidak bisa berikan, yang perusahaan tidak bisa berikan, yang suami istri tidak bisa berikan, tetapi something special from God. Shalom dari Singapura Pak Handoko, terima kasih Pak. Baik. Julia Heriawati, salam Pak Abraham, semuanya saya sapa shalom semuanya. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mempersingkat waktu, Daniel Sutanto shalom. Untuk mempersingkat waktu, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan supaya pewahyuan demi pewahyuan yang kita dapatkan malam hari ini itu sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu silakan share ke orang lain. Saya sambil siaran juga sambil men-share, kurang lebih 50 orang saya invite untuk bergabung dalam program Back to the Bible malam hari ini. Baik, kita tundukkan kepala. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mungkin banyak di antara kita ada pergumulan, masalah segala macam. Lepaskan dulu. Biarlah Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang berbicara kepada kita. Bahkan Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar atas kita. Tundukkan kepala. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini kami menghampiri tahta-Mu, kami mau duduk diam dan kami mau belajar untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk kembali kepada firman-Mu, kepada fitrah-Mu yang kudus.
kepada perkataan-perkataan ilahi. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang Engkau sabdakan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Akan menerangi masalah kami, akan menerangi setiap jalan yang kami tempuh, akan membuat terang jalan yang akan kami lalui. Satupun di antara kami berdoa, biarlah tidak menyimpan keraguan atas firman Tuhan. Sebab apa yang datang daripada Tuhan itu mendatangkan kebaikan bahkan mukjizat yang luar biasa. Nyatakan kebenaran-Mu dan berkati kami semua dimanapun kami berada, di dalam maupun di luar negeri, di Pulau Jawa maupun pulau-pulau yang ada. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kami. Jamah kami semuanya Tuhan, biar kami mendapatkan a true blessing yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema malam hari ini adalah a true blessing. Jadi berkat yang sesungguhnya itu seperti apa? Saya percaya ketika seorang istri yang akan merayakan ulang tahun mendapatkan hadiah daripada suami, apalagi hadiahnya sesuatu yang spesial, pasti saudara merasa bahagia dengan berkat itu. Betul tidak? Seorang anak ketika mendapatkan hadiah dari orang tuanya, saya percaya dia akan memberikan satu ungkapan rasa yang luar biasa buat berkat yang diberikan oleh orang tuanya. Tetapi yang kita bahas malam hari ini berbeda, karena a true blessing yang mau saya singkapkan adalah sebuah karunia. Karunia yang tidak bisa dunia berikan, karunia yang bukan datang dari manusia, karunia yang bukan sesuatu yang bisa dibeli, tetapi karunia ini adalah anugerah yang datang daripada Tuhan. Saya mau katakan di dalam nama Yesus, Anda hidup sampai hari ini dan menikmati semua berkat Tuhan, saya mau katakan itu adalah karunia Tuhan. Anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan atas kita. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bernafas tidak harus beli oksigen, itu karunia yang luar biasa. Tetapi untuk lebih jelasnya, mari kita baca dulu 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi hari ini saya ajak saudara untuk berpikir tentang a true blessing, bukan karena nilai intrinsik, bukan karena apa yang kelihatan, bukan sebuah hadiah yang bisa kita nikmati, kita lihat, tetapi saya akan berbicara a true blessing yang betul-betul itu kita dapatkan hanya dalam diri Tuhan kita. Di luar Tuhan tidak ada. Haleluya, saudara siap? Oke, kita baca yuk. 1 Korintus pasal 12, ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan. Nah, ini real blessing. The true blessing. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi nggak ada orang yang dipenuhi dengan roh tapi egois, tapi idealis yang berlebihan, tapi gampang tersinggung. Saya rasa orang yang demikian tidak dikaruniai oleh Roh Kudus. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat. Ini biasanya dimiliki seorang konselor, seorang pengkhotbah, penasehat, dan yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan
pengetahuan. Ayat yang ke-9. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan kepadanya karunia untuk menyembuhkan. Saya ulangi sekali lagi. Roh itu memberikan karunia untuk apa? Menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Karunia untuk bernubuat. Terus, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat yang ke-11. Tetapi semua itu dikerjakan roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saya harap pembacaan ini membuat kita sangat mengerti bahwa banyak karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing. Dan saya berdoa malam hari ini siapapun Anda mengenali karunia-karunia apa yang Tuhan berikan buat saudara. Dan itu adalah berkat yang sesungguhnya. Saudara pasti pernah berjumpa dengan orang yang tajam dalam nubuatan. Bahkan nubuatannya itu digenapi dengan akurasi yang cukup tinggi. Saya percaya orang yang punya roh nubuatan yang dikaruniakan oleh Tuhan, yaitu berkat nubuatan, adalah orang-orang yang memang dekat dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang jam doanya kacau, tidak pernah merenungkan firman Tuhan, tapi dikit-dikit bernubuat, saya pikir itu patut dipertanyakan tentang nubuatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak true blessing yang saya bacakan dari 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 ini, saya mau bahas yang cuma satu saja, yaitu karunia untuk menyembuhkan. Coba, sekalipun saya nggak lihat wajah saudara, bolehkah saudara lihat tangan saudara? Tangan saudara. Kalau saudara sudah lihat tangan saudara, ayo ikuti perkataan saya. Ikuti perkataan saya. Di dalam nama Yesus, di tangan ini ada kuasa Tuhan. Yang aku kerjakan dengan tanganku, Tuhan buat berhasil. Dan ketika aku menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Amin. Harusnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karunia menyembuhkan itu bukan milik seseorang atau orang tertentu. Termasuk bukan hanya milik sebagian daripada hamba Tuhan. Harusnya karunia menyembuhkan itu milik daripada semua orang-orang percaya. Saya ulangi sekali lagi. Milik semua orang-orang percaya. Kenapa saya berani bilang demikian? Karena Alkitab bilang begini, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi kuncinya percaya dulu. Kalau kita percaya tanpa menyimpan bimbang dan ragu di dalam nama Yesus, ketika kita mendoakan orang itu, pasti ada kuasa yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Menyembuhkan, memulihkan, menjamah. Jadi kalau ada orang sakit, kalau ada orang yang mengalami masalah dalam bentuk kesakitan, Anda tidak perlu nunggu pendeta, Anda tidak perlu menunggu hamba Tuhan, Anda tidak perlu menunggu seorang evangelis. Saya mau katakan, di tangan saudara ada kuasa, dalam doa saudara ada kuasa. Ketika Anda menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Amin. Haleluya. Mau praktek? Tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu banyak kesaksian yang bisa kita angkat. Tentu banyak kesaksian yang kita ceritakan bagaimana karya atau karunia, the true blessing itu.
Oh, Ibu Mami D. Bakar Besi dari Ambon ikut bergabung, shalom. Saya rasa saudara punya kesaksian yang luar biasa kok. Suatu ketika saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini kejadiannya udah puluhan tahun yang lalu. Saya ingat sekali ketika saya pelayanan ke kota Mobago. Saya bersama dengan pendoa-pendoa melayani salah satu gereja GPDI yang ada di kota Mobago. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hamba Tuhan yang sudah tidak melayani lebih daripada 2 tahun. Kenapa? Karena di kaki sebelah kanan dan kirinya itu ada benjolan sebesar telur bebek, itu ada 3 atau 4 biji. Menurut dokter katanya itu adalah getah bening atau apa, saya tidak terlalu paham. Tetapi satu hal yang mau saya saksikan adalah ketika saya dikasih tahu sebelum KKR itu diadakan, saya bilang sama pendeta setempat, kalau boleh, biarlah Bapak itu datang. Hamba Tuhan itu datang dalam ibadah KKR malam hari ini. Dijawabnya, oh Pak nggak bisa karena beliau nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk segala macam. Terus bisanya apa? Tidur. Ya tidur. Di dekatnya atau dalam ruangan ibadah. Betul saudara dikasih Tuhan, beliau ditaruh di 3 kursi yang didempetin dan ditaruh di situ. Oh, Ibu Elizabeth dari Eropa sudah bergabung. Semoga suara dan gambar saya diterima baik di Eropa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pujian penyembahan dilakukan, terjadi mukjizat? Tidak. Ketika khotbah disampaikan, terjadi mukjizat? Tidak juga. Tapi dengar baik. Tuhan tidak pernah mempermalukan anaknya. Tuhan tidak pernah membuat kecewa orang-orang yang berharap kepadanya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan tidak pernah membuat kita sia-sia berharap kepadanya. Selesai ibadah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdoa berkat. Kami datang, saya dengan beberapa pendoa, kami datang menghampiri Bapak hamba Tuhan yang sakit ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya saksikan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya. Saya hanya hamba Tuhan. Yang hebat itu Tuhan, bukan hamba Tuhan. Makanya saya dorong saudara, siapapun saudara, tidak usah mengidolakan hamba Tuhan. Tidak usah mendewa-dewakan hamba Tuhan. Idolakan saja Tuhan. Agungkan saja Tuhan. Ketika Tuhan dipermuliakan, ketika Tuhan diagungkan, ketika Tuhan ditinggikan, ketika Tuhan dipermuliakan, Dia akan menarik banyak mukjizat, menarik banyak kemuliaan, menarik kesembuhan, bahkan menarik terobosan atas kehidupan kita. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saudaraku, sekali lagi untuk kesaksian ini semua nama Tuhan dipermuliakan. Itu benjolan yang sebesar telur bebek 3 atau 4 biji saudaraku. Itu pelan tapi pasti. Akhirnya apa? Pecah loh. Pecah, meleleh, keluar, satu cairan yang baunya cukup tidak enak. Tidak enak. Tapi dengar baik. Bapak ini yang sudah hampir 2 tahun tidak pelayanan dan tidak bisa berjalan. Pulang dari KKR, memang dia masih dituntun, tapi bisa berjalan. Saya mau katakan, kesembuhan itu nyata atas Bapak ini, dan kesembuhan itu nyata atas setiap doa kita. Ketika kita percaya, ketika kita yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Banyak sekali kesaksian dalam pelayanan yang boleh kita dapatkan. Tapi sekali lagi, fokusnya not about us. Bukan karena pendeta. Bukan karena hamba Tuhan. Di banyak mimbar sering saya katakan, tidak ada hamba Tuhan yang hebat.
Tetapi ada hamba Tuhan yang punya karunia yang diberikan oleh Tuhan. Tapi bukan hamba Tuhannya yang hebat, Tuhannya yang hebat. Oleh karena dia mempertanggungjawabkan dan menggunakan karunia yang Tuhan berikan, maka manifestasi kesembuhan terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Sehingga di dalam satu pertemuan, dalam satu ibadah, nyata betul kuasa itu dinyatakan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Ini penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kok dalam lingkungan rumah saudara ada mukjizat. Termasuk di dalamnya the true blessing, mukjizat tentang kesembuhan. Dalam lingkungan pekerjaan saudara masih ada the true blessing, yaitu kesembuhan di lingkungan kerja saudara. Betul? Dalam pergaulan saudara masih ada mukjizat. Selama ada iman percaya kepada Kristus. Wow. Kristus itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dan Allah menciptakan manusia, menghendaki supaya manusia sehat. Dalam ketiga bagian ini, sekali lagi, sehat itu bukan hanya maunya kita. Tetapi sehat itu sesungguhnya maunya Tuhan. Bukan sehat secara badani saja, tetapi secara holistik. Tubuh, jiwa, dan roh. Untuk apa tubuh kita sehat, tapi hati kita penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecurigaan, tidak fokus kepada Tuhan, mendua hati, oportunis. Oh, kalau di sana enak, anginnya ke sana enak, ikut enak. Oh, tidak. Kita harus punya pendirian. Supaya karunia, the true blessing itu tetap ada atas hidup kita. Amin. Tetapi jangan lupa, Alkitab juga berkata, tolong boleh GBI EOM buka 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Alkitab berkata demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala apa? Kejahatan. Jadi yang pertama tadi saya mau katakan adalah iman percaya. Yang kedua apa? Ada keterbukaan. Ada kejujuran. Tidak ada yang kita tutup-tutupin di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita sembunyikan. Saudara mau lari kemana? Tuhan tahu kok. Saudara mau sembunyi kemana? Tuhan tahu kok. Saudara mau berlindung kepada siapa? Tuhan tahu kok. Amin. Tetapi penghiburan kita malam hari ini untuk mendapatkan the true blessing, yaitu karunia kesembuhan itu. Oh, Pak Johan Franz Moore ini bergabung, saudaraku, tadi malam kami berdoa buat beliau. Beliau sekarang dirawat di rumah sakit UI di Depok karena CT-nya 17 beliau terpapar COVID. Kita berdoa Pak Johan Franz Muller Huta Galung mendapatkan jamahan Tuhan, dan beliau malam hari ini mendengar paparan firman Tuhan ini, beliau mendapatkan akselerasi kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Tetapi kunci yang kedua, saudaraku, jika kita mengaku dosa kita. Saudara meski ingat Yesaya pasal 59 kedua, ayat yang kedua yang mengatakan demikian. Tetapi yang menyebabkan dia menyembunyikan diri atas kita adalah dosa kita, kejahatan kita. Termasuk di sini ketidakjujuran kita di hadapan Tuhan. Loh, Anda mungkin bisa maaf saudaraku. Anda mungkin bisa bohong dengan kawan saudara. Anda bisa bohong dengan atasan saudara. Anda bisa bohong dengan gembala saudara. Anda bisa bohong dengan suami, dengan istri Anda. Tapi dengar baik, Anda tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, Anda tidak bisa berdusta di hadapan Tuhan. Indahnya janji malam hari ini untuk mendapatkan the true blessing. Kalau Anda mengaku dosa, maka ia adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika Anda didapatkan benar, kesembuhan milik saudara. Ketika Anda didapatkan mengaku, pemulihan itu milik saudara. Ketika Anda jujur di hadapan Tuhan, pembelaan Tuhan atau urusan saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Coba deh hari ini,
Coba deh, jujur sekarang saya mau tanya saudaraku. Berapa orang hari-hari ini enggan ke gereja? Sibuk mencari alasan, sibuk mencari pembenar. Oh, di gereja nanti ketemu orang. Anda ke mall ketemu orang. Anda ke pasar ketemu orang. Anda di jalan ketemu orang. Harusnya kalau kita mau dengan jujur, banyak resiko di luar sana, tapi saya mau katakan, Tuhan ada, terlebih di tempat di mana Dia ditinggikan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Inilah kesembuhan secara rohani. Namun pokok utama dari kesembuhan yang Allah kehendaki adalah seluruh hidup manusia secara menyeluruh. Karena kesembuhan adalah kemampuan supranatural. Saya ulangi sekali lagi. Karena kesembuhan adalah kemampuan supranatural untuk menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Simak beberapa hal yang bertalian dengan karunia kesembuhan. Ayo kita masuk dalam pembahasan. Saya berdoa saudara masih tetap bersuka cita. Coba lihat pandangan Alkitab perihal karunia kesembuhan. Yang pertama, pelayan Tuhan, yaitu pelayan Tuhan Yesus Kristus, mengajar dan menyembuhkan. Kita buka yuk Markus 1. Markus 1. Saya juga cari ya. Markus pasal 1 ayat yang ke-14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Galilea memberikan Injil, katanya waktunya telah gelap, kerajaan sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini pengajaran. Kita lompat ke ayat yang ke-32. 32. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus seorang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunan seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan orang banyak, orang yang menderita macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Jadi yang pertama saudaraku, apa pandangan Alkitab tentang karunia kesembuhan? Apa pandangan Alkitab tentang the true blessing? Yang pertama adalah pelayan Tuhan. Saya berdoa semua Anda adalah pelayan Tuhan. Anda diutus oleh Tuhan untuk mengajar. Yang kedua, untuk mengaplikasikan kebenaran supaya kita melakukan mukjizat kesembuhan. Tujuannya bukan untuk gagah-gagahan, tujuannya bukan untuk dikenal orang, tujuannya bukan supaya kita tidak mendapatkan undangan khusus kesembuhan, tidak, tapi tujuannya adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Pak, Bu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, opa, oma, om, tante, kakak, adik, dengar baik. Dengar baik. Sesungguhnya kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, Alkitab berkata demikian. Ketika 2 atau 3 orang benar berkumpul dalam namaku, Ia hadir. Artinya kita nggak perlu teriak-teriak memanggil nama Tuhan. Terus dengar baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Anda tidak perlu menengking dengan suara yang tinggi untuk mengusir setan supaya orang sembuh. Tidak perlu. Tidak perlu. Anda dibutuhkan pertama adalah percaya. Yang kedua adalah apa? Mengaku. Yang ketiga apa? Punya iman. Punya iman. Karena Alkitab jelas kok. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Kalau Anda percaya kepada Yesus dan kita murid-murid Yesus, diberikan kuasa kepada kita. Markus pasal 16 berkata, kepadaku telah diberikan kunci kerajaan maut. Dan saudara akan menginjak ular dan kalajengking, tidak akan pernah apa-apa. Kenapa? Karena kuasa Allah diberikan atas kita. Sampai di sini yang mengerti dan setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Saya berdoa malam hari saudara juga share ini acara Back to the Bible, biar banyak orang mempraktekkan kuasa Allah. Sehingga manifestasi kuasa Tuhan bukan milik sekelompok tertentu, bukan milik gereja tertentu. Tetapi dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, dalam setiap komunitas orang Kristen, ada kuasa, ada mukjizat yang luar biasa.
Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, suatu kesempatan saya diizinkan Tuhan memimpin rombongan ke Israel. Rombongan ke Israel, dan saya berdoa Israel 2-3 bulan lagi sudah membuka buat orang-orang yang sudah divaksin untuk visiting Holy Land Journey ke Israel. Jika Bapak Ibu ada kerinduan, kita berdoa biarlah kita boleh belajar di sana. Sekali waktu Back to the Bible kita live dari Yerusalem. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang ketiga ada suami istri konseling kepada saya. Dia sudah punya anak satu, sudah berumur kurang lebih anaknya kelas 3 SD, berarti umur 8-9 tahun lah. Dan dia itu bermimpi, berdoa sekian lama supaya diberikan keturunan lagi. Tetapi sudah 3 tahun mereka berusaha, bahkan pergi ke dokter, ke luar negeri juga tidak mendapatkan jawaban. Saya bilang begini ketika berdoa bersama kami, tepatnya ada di Bethlehem waktu itu, saya bilang demikian. Kalau Tuhan berkehendak, Dia pasti akan buka jalan. Dan kalau Tuhan mau berikan benih itu malam hari ini, esok, di tanah perjanjian ini, jadilah seperti imanmu. Kami berdoa, saudaraku. Setelah perjalanan 12 hari kami pulang ke Indonesia. Dan tentu kami tidak bertemu dengan peserta satu sama lain karena bukan jemaat saya. Tugas saya adalah sebagai seorang mentor, seorang pembimbing. Apa yang terjadi Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? 1,5 tahun berikutnya saya berkhotbah, diizinkan melayani di gereja Bapak sama Ibu yang saya ajak ke Israel. Ada bayi umur kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan waktu itu. Dia bilang begini, Pak, ini benih yang kami tabur dengan iman ketika kita berdoa di Bethlehem. Ini anak adalah hasil doa dan mukjizat dinyatakan. Kami mendapatkan penghiburan. Hati kami yang luka disembuhkan dan lahirnya anak yang luar biasa ini. Saudaraku, ada kalanya mukjizat kesembuhan itu tidak langsung menyentuh sakit penyakit kita. Tetapi ada kalanya Tuhan itu memberikan mukjizat kesembuhan melalui hati kita dulu. Baru secara fiksi mengikuti kita. Itu adalah a true blessing. Yang setuju katakan amin. Poin yang berikutnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya punya banyak poin sekali ini. Saya berharap saya bisa selesaikan dengan baik. Saat Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya, Ia memerintahkan mereka untuk mengajar dan menyembuhkan. Pak, Bu, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kesembuhan ini tidak erat hubungannya dengan apa? Dengan kekekalan. Tetapi kesembuhan ini perlu untuk dinyatakan supaya manifestasi kuasa Allah itu ada, terlebih buat orang-orang yang tanda kutip belum percaya sungguh-sungguh. Dalam Tuhan ada jawaban, dalam Tuhan ada mukjizat, dalam Tuhan ada terobosan, dalam Tuhan ada jawaban demi jawaban. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan itu adalah perintah Tuhan Yesus. Pertama kepada 12 muridnya. Kedua, kalau saudara lihat zaman kisah para rasul, banyak murid-murid yang kemudian melakukan mukjizat secara luar biasa. Dan saya berdoa, Yesus yang sama yang disembah oleh murid-muridnya, Yesus yang sama yang dikagumi oleh murid-muridnya, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah. Di tangan kita ada kuasa, di doa kita ada kuasa. Oleh karena the true blessing yang sesungguhnya datang, yaitu karunia kesembuhan atas kita, maka kita mengimpartasikan kuasa itu buat orang-orang yang mengalami sakit dan kelemahan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Pak, bagaimana sih metode? Ada metodenya? Ada, Alkitab atur, saudaraku. Bagaimana metodenya? Untuk
mendapatkan the true blessing, karunia kesembuhan? Yang pertama buka yuk Markus pasal 16. Markus pasal 16. Sambil saya bukakan buat saudara. Markus pasal 16 ayat yang ke-18. Ini teknik yang pertama. Ini adalah metode yang Alkitab katakan. Markus pasal 16 ayat 18 berkata demikian. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pak, tapi kan sekarang lagi COVID. Ya, inilah hikmat Tuhan, saudaraku. Kalau Anda atau kita dalam situasi pandemi seperti ini, ya kita dengan iman, kita angkat tangan kita tidak tumpangkan secara fisik, kita angkat tangan kita percaya Tuhan ngerti, Tuhan tahu, dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari kuasanya. Tapi kalau dalam keadaan normal, saya mau katakan, ketika tangan saudara menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh dalam nama Yesus. Amin. Ini kehendak Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang seharusnya kita aminkan, karena ini adalah komando daripada Yesus sendiri sebelum dia terangkat ke sorga. Yang setuju dengan saya katakan amin. Itu metode yang pertama. Bagaimana Pak metode yang kedua, Pak? Metode yang kedua bagaimana? Kita buka yuk Yakobus. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini cara atau metode yang kedua. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi metode yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara bisa menggunakan sarana minyak urapan. Minyak, bukan minyaknya yang mujarab, tidak. Tapi minyak ini sarana. Karena Alkitab dia mengatakan demikian, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi yang berkuasa Tuhan Yesusnya, minyak tetap minyak. Tetapi ketika kita berdoa, kuasa itu ada, kita boleh pakai sarana minyak itu, kita oleskan atas orang itu, dan Alkitab berkata, orang itu sembuh. Tapi saya pernah melihat satu kenyataan yang sedikit agak miris, saudaraku. Ketika tidak sembuh, ada orang yang mendorong, kalau gitu jangan hanya dioleskan, diminum saja minyak urapannya. Saya tidak rekomendasikan, saudaraku. Suruh minum minyak urapan kalau lagi hipertensi tinggi. Anda minum minyak misalkan sekian cc gitu. Nah, ceritanya kan berbeda. Alkitab tidak bilang suruh minum loh. Alkitab bilang apa? Oleskan. Oleskan seperlunya. Karena bukan masalah minyaknya, tetapi nama Tuhan Yesusnya menyembuhkan. Itu metode yang kedua. Yang setuju katakan amin. Ada yang orang bertanya kepada demikian, Pak, anak saya demam. Biasanya kalau demam saya olesi minyak urapan. Yang penting ketika itu dibawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya mukjizat masih ada, mukjizat masih terjadi, dan mukjizat tetap diberikan buat orang-orang yang benar dan yang punya iman dan mengaku semua dosa dan pelanggarannya. Yang setuju katakan amin. Pak, apakah ini juga muzarab? Apakah cara metode ini bisa untuk orang sakit hati? Wah, ini pertanyaannya orang-orang Kristen ini kan unik-unik tuh.
Kalau sakit yang fisik kan kelihatan, Pak. Bagaimana dengan sakit hati? Kalau sakit hati gampang jawabannya. Pertama apa? Terbuka dulu di hadapan Tuhan. Yang kedua apa? Mengaku segala dosa dan pelanggarannya. Yang ketiga apa? Miliki iman. Olesi minyak. Saya percaya mukjizat masih ada. Dan the true blessing, yaitu kesembuhan, pasti terjadi. Termasuk sakit hati di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin, saudaraku. Jadi, Pak, boleh nggak kita mengagung-agungkan minyak urapan? Sekali lagi, Alkitab tidak berkata demikian. Yang perlu kita tekankan malam hari ini adalah the true blessing, karunia kesembuhan itu minyak dioleskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Ayat yang terakhir, metode yang terakhir, yaitu coba kita buka yuk Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi yang ketiga, saudara, metodenya apa? Semua tindakan iman kita, semua tindakan pengurapan kita, itu harus didasari dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi aku perintahkan sakit penyakit keluar dan kau sembuh di dalam nama Yesus. Jangan lupa yang berkuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Si pemberi karunia itu, si pemberi true blessing itu. Amin. Kalau kita menyadari ini, tidak ada hamba Tuhan yang sombong. Tidak ada hamba Tuhan yang patut lagi membanggakan dirinya punya kuasa kesembuhan. Karena semuanya in the name of Jesus. Semuanya berasal daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba, meskipun saya nggak lihat tangan saudara, siapa yang mau mengaminkan dan mempraktekkan tangan saudara? Saudara lambaikan tangan. Amin. Saudara, saya harap malam hari ini tidak hanya cakap untuk mendengar. Tidak hanya cakap untuk mencatat. Tetapi mulai malam hari ini kita praktekkan firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Buat siapa, Pak? Siapa orang terdekat di antara saudara? Lakukan. Kalau waktu malam Anda diingatkan seseorang, ingat loh Pak, Bu, saudaraku, opa, oma, om, tante, kakak, adik. Saya mengajarkan di banyak tempat. Pak, bagaimana kalau mimpi saya tengah malam dengan seseorang? Mungkin ini itu bahasa mimpinya. Saya cuma mau katakan, kalau engkau diizinkan Tuhan dibangunkan malam hari, dimimpi karena seseorang, gampang, ambil waktu sebentar, doakan orang itu. Doakan orang itu. Saya percaya doa saudara itu berkuasa. Amin. Sehingga the true blessing itu melekat kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang memanifestasikan firman Tuhan, dan orang-orang yang menjadi representative of Christ, Tuhan itu sendiri. Amin. We are messenger of God. Tuhan telah berikan kuasa atas kita. Olehnya, terima dengan sungguh the true blessing yang datang daripada Tuhan, yaitu karunia kesembuhan. Amin. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini lemah tubuhnya, termasuk Pak Franz Hans Müller yang sedang dirawat di rumah sakit UI. Dan siapapun Anda yang sakit, yang ikut siaran ini, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Sebab Alkitab berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ketika kita menumpangkan tangan orang sakit, orang itu sembuh dalam nama Yesus. Mungkin Anda tidak sakit secara fisik. Sekali lagi, mungkin Anda sakit hati atau dikecewakan. Taruh tangan kananmu di dada. Kita minta Tuhan. Kita minta Tuhan. Supaya kita diperdamaikan. Sehingga Tuhan mempermuliakan dirinya atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat malam hari ini. Engkau telah berikan kami the true blessing, yaitu karunia kesembuhan yang dunia tidak bisa berikan. Yang dunia tidak bisa memuaskan kami. Semua yang kami dapatkan
Berkat yang kami dapatkan hanya datang daripada Tuhan. Olehnya Bapa, malam hari ini materaikan firman-Mu dalam loh hati kami. Tidak berhenti sampai di rema, tapi firman itu hidup atas hidup kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ketika Yesus hidup dalam hidup kami, dan firman itu kami hidupi dalam kehidupan kami, maka mukjizat jadi atas hidup kami. Bapa, lihat tangan-tangan yang ditaruh di bagian tubuh kami yang sakit. Dengan tidak bimbang dan ragu, di dalam nama Yesus malam hari ini Tuhan, tangan kanan kami taruh di bagian tubuh kami yang sakit, termasuk sakit hati. Di dalam nama Yesus, mukjizat kesembuhan masih ada, karunia kesembuhan masih ada, dengan tidak menyimpan dan bimbang serta ragu. Di dalam nama Yesus yang kami taruh tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit, dengan iman kami katakan, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, firman-Mu jelas. Firman-Mu menuntun kami. Bahkan metode-metode ilahi telah Engkau berikan atas kami. Materaikan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Terima kasih buat wifi. Terima kasih buat sarana prasarana. Kami datang juga bukan dengan tangan hampa. Kami akan bawa persembahan kami ke hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab segala sesuatunya berasal daripada Allah untuk kemuliaan Tuhan juga. Terima kasih. Dan biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Tuhan, yaitu cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, Roh Kudus yang menyertai kami senantiasa turun atas kami dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu saudaraku sekalian, Tuhan Yesus Kristus yang ikut bersama dengan saya live Facebook malam hari ini. Jangan lupa Anda share ke kontak Facebook saudara. Nanti akan kami buatkan YouTube dan kami akan broadcast ke WA Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.